Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Namun sebelum lebih jauh kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Yang mana kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan itu semua pertolongan daripada Engkau. Yang mana Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami satu persatu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya kami terfokus kepada firman-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Roma, pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian di bawah judul, Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Baik, pada pagi hari ini saya memberi tema bagi kita, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Di sini Paulus memberi panduan kepada kita bagaimana hidup dalam kasih Kristus. Di sini ada beberapa poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu kasih yang tulus. Kasih yang tulus artinya kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak bersyarat, dan kasih yang tidak egois. Yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu kasih persaudaraan, yang dimana kita diajarkan untuk mengasihi saudara seiman kita. Kita selalu memberi dukungan, memberi motivasi, memberi pertolongan kepada saudara seiman kita. Yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu semangat dalam pelayanan. Yang dimana kita di tempat ini, berkuliah di tempat ini sebagai mahasiswa teologi dan PAK, kita harus semangat dalam pelayanan dan selalu bertekun dalam Tuhan. Poin yang keempat yang dapat kita pelajari yaitu mengasihi musuh. Ini adalah bagian yang menantang bagi kita sebagai orang yang percaya, yang dimana kita di sini diajarkan untuk mengasihi musuh. Bagaimana jika kita dianiaya oleh musuh kita? Kita diajarkan untuk tidak mengutuk. Itu adalah bagian yang menantang bagi kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kasih juga digambarkan, di mana Tuhan menciptakan burung di udara, yang dimana burung itu rela memberikan nyawanya demi anak-anaknya, demi melindungi anak-anaknya. Begitu juga yang membuat Yesus itu turun dari surga dan menjadi manusia demi menebus dosa-dosa manusia. Di sini kita belajar yang pertama yaitu pengertian tentang kasih. Yang dimana dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai yang ke-7 di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar. Artinya, jika ada orang yang mengasihi kita, jika ada orang yang menyakiti kita, maka kita harus berpikir panjang. Jangan kita langsung marah seketika orang menyakiti hati kita. Yang kedua yaitu kasih itu murah hati. Artinya kita suka menolong dan suka memberi terhadap orang lain, terhadap kebutuhan orang lain. Yang ketiga yaitu kasih tidak cemburu. Artinya jika orang mendapatkan berkat dalam kehidupan mereka, kita jangan iri apa
atas apa yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir yaitu kasih tidak sombong. Artinya apa yang kita miliki, apa yang kita ada saat ini, kita jangan meninggikan diri. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu Allah itu kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8, di sana dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya bahwa kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Jika kita tidak bisa mengasihi sesama kita, apalagi kita mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Di sini kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela mati sengsara demi kita yang berdosa. Tetapi apa balasan kita kepada Yesus jika kita tidak mengasihi sesama kita? Maka di sini kita diajarkan bahwa jika kita ingin mengenal Allah, kita harus mengasihi sesama kita terlebih dahulu. Karena kita tahu Allah telah mengasihi kita terdahulu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah dahulu mengasihi kita. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu kasih adalah perintah. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai yang ke-35. Di sana bahwa kita diperintah untuk saling mengasihi. Dan kita diajarkan bahwa jika kita ingin mengenal Allah, jika kita ingin hidup dalam kasih, jika ingin hidup bersama-sama dengan Allah, kita harus hidup dalam kasih. Kita tahu bahwa kasih ini adalah salah satu buah roh, di mana kita diajarkan bahwa harus hidup dalam kasih. Sebagai kesimpulan pada hari ini, yaitu kasih adalah suatu hal penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah itu kasih, jadi kita sebagai orang yang percaya harus hidup dalam kasih Kristus. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau bentangkan kepada kami pada hari ini. Kiranya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.